Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8 SMP Budi Murni 3. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Tetap semangat belajar supaya kalian kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati masing-masing supaya apa yang kita pelajari dapat kamu pahami dan kalian tetap dalam keadaan sehat-sehat selalu. Anak-anak Ibu, siapkan buku paketmu, siapkan alat-alat tulismu, siapkan buku catatanmu. Sekarang kita akan kembali belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Setelah minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai hati, paru-paru, dan kulit. Hari ini kita khusus membahas mengenai ginjal sebagai alat ekskresi. Nah, simak video ini dengan baik-baik. Jangan lupa kalian catat dalam buku catatan kalian dan jangan lupa gambarkan dan jelaskan proses pembentukan urin. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah adalah supaya kalian mengerti apa itu sistem ekskresi. Yang kedua, supaya kalian tahu bagaimana kenapa ginjal disebut sebagai alat ekskresi. Dan yang ketiga, bagaimanakah bagian-bagian ginjal. Yang keempat, bagaimanakah proses pembentukan urin. Nah, simak video ini dengan sebaik-baiknya. Ginjal adalah alat ekskresi manusia yang berfungsi untuk menyaring darah. Kenapa darah harus disaring? Karena dalam darah itu banyak sampah. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimanakah ginjal melakukan tugasnya sebagai alat ekskresi. Organ ekskresi ginjal adalah alat yang digunakan untuk menyaring darah. Setelah kita minum, bernafas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan dari tubuh kita, yaitu keringat. Proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh disebutlah dengan sistem ekskresi. Ekskresi diperlukan tubuh agar zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh karena dapat merusak berbagai organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Sistem ekskresi pada manusia melibatkan beberapa organ ekskresi, yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Nah, perhatikan gambarnya, nak. Nah, sekarang kita lihat dulu ginjal. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Ginjal terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut dan dinding tubuh bagian belakang atau dorsal. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri atau arteri renalis dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar atau vena renalis. Apabila sebuah ginjal dipotong melintang, maka akan tampak 3 lapisan seperti berikut ini. Bagian luar disebut dengan korteks renalis atau kulit ginjal. Di bawahnya terdapat medula renalis dan di bagian dalam
terdapat rongga yang disebut dengan rongga ginjal atau pelvis renalis. Ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Perhatikan gambarnya, nak. Nefron merupakan satuan struktur dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan dalam proses penyaringan darah. Sebuah nefron yang terdiri atas sebuah komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau tubulus. Setiap badan Malpighi mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsul Bowman. Perhatikan gambarnya, nak. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Medula renalis atau bagian tengah ginjal tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di bagian korteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau pengumpul yang terdapat pada medula. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang dihubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Nah, perhatikan gambarnya, nak. Proses pembentukan urin di dalam ginjal melalui 3 tahapan. Ketiga tahapan itu adalah yang pertama proses filtrasi, yang kedua proses reabsorpsi, dan yang ketiga adalah proses atau tahap augmentasi. Ya, jadi ada 3 proses: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Sekarang kita lihat tahap filtrasi. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara dalam kapsul Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang tertampung dalam kapsul Bowman disebut urin primer. Tahap pembentukan urin primer inilah yang disebut dengan filtrasi. Jadi filtrasi itu terjadi di kapsul Bowman. Sekarang yang kedua, tahap reabsorpsi. Kembali, serap, penyerapan kembali. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke dalam tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal
terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Kembali absorpsi serap. Glukosa, asam amino, dan ion kalium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam pembuluh kapiler darah di dalam ginjal, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Perhatikan gambarnya, nak. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin sehingga urea menimbulkan bau pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju ke tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle, air dalam urin sekunder juga terus-terus direabsorpsi. Tahap yang ketiga, tahap augmentasi atau pengumpulan. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai kepada tubulus distal. Perhatikan gambarnya. Pada bagian tubulus distal, masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh inilah yang merupakan urin yang sesungguhnya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter, kemudian menuju ke kantong kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Perhatikan gambar ya, nak. Pada kantong kemih memiliki dinding yang elastis. Kandung kemih mampu merenggang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kantung kemih disebabkan oleh adanya tekanan di dalam kantung kemih. Tekanan pada kantong kemih disebabkan oleh adanya sinyal yang mendukung bahwa kandung kemih sudah penuh. Sinyal penuhnya kandung kemih memacu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nah, begitulah proses pembentukan urin yang melalui 3 tahap tadi: filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang telah melihat, menonton video ini dan mengamatinya. Kalian tulis di catatan kalian, gambarkan dan jelaskan proses pembentukan urin. Sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Salam sehat dan terima kasih.